Halo, bertemu lagi bersama Mimin di channel Baca Rita Film, channel kedua dari Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 97. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like and subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Baca Rita Film. Nah, buat kalian juga yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan. Meluncur. Di sini, senior Sun and Moon pun menjawab permintaan Kinan. Senior Sun and Moon berkata, "Ku izinkan kau menantang mereka, tapi hanya kalau mereka menerima tantanganmu," ucap dari senior Sun and Moon. Kinan pun dengan senyuman kecil menanggapi ucapan dari senior Sun and Moon. Kalau mereka tidak berani menerima tantangan seorang martial progenitor, maka mereka nggak punya biji, ucap Kinan meledek para martial monarch. Kinan pun kemudian melanjutkan perkataannya, tatapannya tajam kepada pemimpin aula ilusionis serta tetua agung yang lainnya. Kinan berkata, "Tiga martial monarch, aku, Kinan, dengan ini menantang kalian. Apa kalian berani? Kalian bisa maju satu-satu atau kalian bisa maju sekaligus? Aku nggak peduli," ucap Kinan menantang para tetua itu. Namun, tampaknya di sini pemimpin aula ilusionis sangat percaya diri akan kekuatannya. Pemimpin aula ilusionis nampak meremehkan Kinan dengan tatapan jahat. Pemimpin aula ilusionis pun menjawab tantangan Kinan. "Kau sangat berani, Kinan, karena kau cari mati. Akan kubantu memenuhinya," ucap dari pemimpin aula ilusionis. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, pemimpin aula ilusionis pun melanjutkan perkataannya yang saat ini tengah meremehkan Kinan karena Kinan berani melawan para tetua agung. Pemimpin aula ilusionis berkata, "Bukannya terlalu berlebihan bagi kami bertiga untuk melawan seekor semut? Aku saja sudah cukup," ucap dari pemimpin aula ilusionis. Singkat cerita, mereka pun telah berada di dojo di bawah menara lonceng. Terlihat pemimpin aula ilusionis dan Kinan saling tatap menatap di arena pertarungan tersebut. Tanpa basa-basi, Kinan pun kemudian mengumpulkan sebuah serangan di tangannya. Serangan tersebut adalah Dextrusion Fist. Kinan pun kemudian menyerang pemimpin aula ilusionis dengan serangan itu. Namun nampaknya pemimpin aula ilusionis dapat menahan serangan Kinan hanya dengan tangan kirinya. Di sini, pemimpin aula ilusionis pun menertawakan jurus Kinan tersebut. Ia pun kemudian membalikkan serangan Kinan dengan jurus pukulan ilusi. Melihat kekejaman dari pemimpin aula ilusionis, Flying Sword pun bergumam di dalam hatinya. "Bocah ilusionis itu sangat kejam," ucap dari Flying Sword. Kinan tentu saja tidak mau kalah. Di sini Kinan kemudian mengeluarkan teknik yang bernama Dextrusion Martial Tree. Terlihat ia mengeluarkan sebuah pohon yang berada di belakangnya. Melihat teknik Kinan itu, pemimpin aula ilusionis sekarang sedikit terkena mental. Di dalam hatinya, pemimpin aula ilusionis pun berkata, "Apa yang terjadi? Apa kekuatannya sudah meningkat lagi?" Pemimpin aula ilusionis bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah Kinan ini sudah meningkatkan kekuatannya dengan waktu singkat. Namun tiba-tiba ia pun mengeluarkan sebuah tombak. Tombak itu tampak diselimuti oleh kekuatan petir di sekitarnya. Pemimpin aula ilusionis pun menatap tajam ke arah Kinan. Ia kemudian berkata,
Tidak heran kau punya nyali untuk menantangku. Tapi apa kau benar-benar berpikir kau punya peluang melawanku setelah kekuatanmu sedikit meningkat? Biar ku beritahu kau perbedaan antara ranah martial monarch dan ranah martial progenitor. Tanpa basa-basi, ia pun langsung menuju ke arah Kinan dengan tombaknya. Sambil tersenyum meremehkan Kinan, pemimpin Aula Ilusionis pun berkata, perbedaan antara ranah martial monarch dan martial progenitor layaknya seperti siang dan malam. Namun di sini Kinan tentu saja tidak akan membiarkan dirinya terkena serangan tersebut. Kinan pun mengeluarkan energi seperti penghalang. Teknik itu bernama Destruction Upon All Things. Seketika, tombak yang digunakan untuk menyerang Kinan pun hancur lebur setelah bertabrakan dengan serangan Kinan itu, yang membuat pemimpin Aula Ilusionis sangat terkejut, bahkan sampai mengeluarkan keringat dingin. Apa? Teknik apa yang kau pakai itu? Kau, kedua martial trimu, ucap dari pemimpin Aula Ilusionis dengan keringat yang bercucuran di wajahnya. Sambil melihat martial tree milik Kinan, pemimpin Aula Ilusionis bergumam, apa Kinan ini menggabungkan martial tree-nya jadi dua? Kinan pun dengan rasa amarah yang sudah memuncak dan rasa kesal kepada pemimpin Aula Ilusionis itu, kemudian mengeluarkan pedang Heaven Shattering Saber-nya. Kinan berkata, sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Pemimpin Ilusionis pun tidak gentar dengan gertakan Kinan. Dia masih tidak takut dan masih meremehkan Kinan. Pemimpin Aula Ilusionis kemudian mengeluarkan sebuah rantai. Rantai tersebut bernama Life Cycle Chain. Rantai tersebut kemudian menyerang Kinan, namun dengan mudahnya Kinan memotong rantai itu sampai berkeping-keping. Dengan aura kekuatan yang mengerikan, Kinan pun ingin membunuh pemimpin Aula Ilusionis. Melihat serangannya bisa dihancurkan begitu saja oleh Kinan, tentu saja membuat pemimpin Aula Ilusionis sangat terkejut. Bahkan dirinya tidak menyangka serangan yang begitu kuat yang dilancarkan oleh dirinya bisa dengan mudah dihancurkan oleh Kinan. Brengsek, apa sebenarnya pedang itu? Ucapnya dengan rasa tegang karena takut dirinya mati di tangan Kinan. Pemimpin Aula Ilusionis pun kemudian melirik ke arah dua temannya. Dengan berteriak, pemimpin Aula Ilusionis berkata, apa yang kalian berdua tunggu? Bantu aku! Ucap pemimpin Aula Ilusionis. Kemudian di sini martial monarch wanita pun menggunakan jurusnya, yaitu Flame of the Heaven and Earth. Seketika sebuah serangan api naga pun siap untuk menyerang Kinan. Dan di sini si botak memakai jurus Spectrum. Kedua serangan itu pun seketika berada di hadapan Kinan seperti siap untuk menerkam Kinan. Namun nampaknya Kinan di sini tenang-tenang saja. Kinan tidak takut dengan serangan tersebut. Bahkan di sini Kinan terlihat sangat bahagia. Kinan pun berkata sambil tertawa, bagus sekali, kalian menghemat waktuku. Dan duar, sebuah ledakan pun terjadi yang membuat kedua martial monarch itu pun seketika terpental ke belakang. Di sini terlihat pemimpin Aula Ilusionis pun mengeluarkan cairan merah di mulutnya. Pemimpin Aula Ilusionis sungguh tidak menyangka jika kekuatan Kinan akan sebesar ini. Kinan, aku tidak akan pernah memaafkanmu, ucap pemimpin Ilusionis. Setelah berkata seperti itu, dengan tubuh terluka, pemimpin Aula Ilusionis pun bergumam, bahkan kalau aku harus mati, aku harus membunuh Kinan. Kalau tidak, aku akan kehilangan muka sebagai martial monarch. Di sini bukan hanya pemimpin Aula Ilusionis yang terluka, bahkan kedua martial monarch teman dari pemimpin Aula Ilusionis pun nampak terluka. Mereka seperti ingin bangkit namun kesusahan. Dikarenakan pertarungan sudah berbahaya bagi diri masing-masing. Di sini senior Sun and Moon pun menghentikan pertarungan tersebut. Cukup, tantangan ini berakhir di sini. Mulai sekarang dan seterusnya, kalian berdua tidak boleh saling membalas dendam, mengerti?
Senior Flying Sword yang melihat pertarungan itu dihentikan merasa kecewa karena lagi seru-serunya malah dihentikan. Itu akhirnya aku belum cukup menonton, ucap dari Flying Sword. Seketika Senior Sun and Moon pun melihat dengan tatapan yang sangat mengerikan kepada Flying Sword. Melihat tatapan yang mengerikan dari Sun and Moon, Flying Sword pun menjadi ketakutan. Baiklah, aku mengerti. Aku melakukan apa yang kau katakan, ucap dari Flying Sword. Di sisi lain, Keenan di sini sambil melihat Sun and Moon kemudian bergumam, lupakan saja. Tentu saja Sun and Moon Sword God tidak akan hanya melihat kita saling membunuh, gumam Keenan. Namun di sini pemimpin Aula Ilusionis ternyata terlihat masih tidak terima karena dia dipukul mundur oleh Keenan bahkan sampai terluka parah. Pemimpin Aula Ilusionis dengan tatapan jahatnya kemudian melihat tajam ke arah Keenan dan berkata, "Keenan, kali ini kau beruntung kalau pertempurannya berlanjut." Namun ternyata Keenan mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Aula Ilusionis. Dengan menggenggam pedangnya, Keenan bertanya, "Kau bilang apa barusan?" Melihat Keenan mengetahui apa yang dipikirkannya, seketika pemimpin Aula Ilusionis pun sangat terkejut. Ia tidak menyangka ternyata selain kuat, Keenan juga mampu membaca pikiran lawannya. Dan tanpa basa-basi lagi, para martial monarch itu pun kemudian pergi meninggalkan Keenan. Melihat kekuatan Keenan yang sangat luar biasa, bahkan ketiga martial monarch dibuat kocar-kacir, orang-orang pun di sini menjadi kisruh. Orang-orang berkata, "Aku tidak menyangka Keenan bisa selamat dari kepungan ketiga martial monarch. Ternyata Keenan sangat kuat. Sayangnya tidak ada lagi yang bisa dilihat." Maka mereka pun akhirnya memutuskan pergi. Di sini Senior Sun and Moon pun melihat ke arah Keenan dan Senior Sun and Moon pun memuji kekuatan Keenan. "Keenan, kekuatan tempurmu luar biasa. Sesuai dengan aturan Istana Anti-Heaven, aku sekarang menunjukmu sebagai wakil ketua Aula Istana Anti-Heaven ketiga," ucap dari Senior Sun and Moon. Mendengar jika dirinya akan dijadikan wakil ketua Aula Istana Anti-Heaven, Keenan pun sangat senang. Keenan kemudian memberi hormat dan mengucapkan terima kasih kepada Senior Sun and Moon. Setelah itu, Senior Sun and Moon pun mengajak Keenan ke suatu tempat. Senior Sun and Moon mengajak Keenan untuk mengikutinya. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di puncak gunung bersalju. Di sini Senior Sun and Moon berkata kembali kepada Keenan, "Keenan, kau terluka parah, tapi kau belum mengatakan sepatah kata pun. Sampai di sini, kau pria yang tangguh." Ternyata Senior Sun and Moon mengetahui tentang luka yang dialami Keenan. Namun Keenan pura-pura baik-baik saja. Namun Senior Sun and Moon ternyata telah mengetahuinya. Maka dari itu Senior Sun and Moon membawa Keenan ke tempat ini untuk menyembuhkan luka Keenan. Sambil melihat sebuah danau, Senior Sun and Moon pun berkata, "Ini adalah Fate Snow Font. Gunakan ini untuk mengobati lukamu." Keenan pun tersenyum kecil lalu menjawab perkataan dari Senior Sun and Moon. "Senior, kalau begitu aku akan pergi untuk mengobati lukaku dulu." 6 hari telah berlalu tanpa Keenan masih berendam di air itu. Keenan pun merasakan jika tubuhnya sudah kembali pulih. Keenan kemudian bergumam, Fate Snow Font ini benar-benar memiliki efek ajaib. Setelah hanya 6 hari, luka serius seperti itu telah sembuh total, gumam Keenan.
Senior Sun and Moon yang melihat Kinan telah pulih lalu berkata kepada Kinan, "Karena kau sudah selesai, kau harus segera menuju ke istana Star Aligning dan menerima kuis. Apapun yang berhubungan dengan Wretched Disaster Forest, klonku akan mengikutimu ke sana." Kinan pun bertanya kepada Senior Sun and Moon, "Senior, apa Anda ingin menemaniku?" "Ya, Wretched Disaster Forest salah satu dari 6 Great Forbidden Ground. Bahkan Martial Monarch akan ragu untuk menjelajah lebih dalam. Kalau kau pergi ke sana sendirian, kau pasti akan mati," jawab dari Senior Sun and Moon. "Kalau itu masalahnya, kenapa kita masih pergi? Mungkinkah?" tanya Kinan kembali kepada Senior Sun and Moon. Kemudian Kinan pun menyadari jika alasan Senior Sun and Moon akan menemani Kinan dikarenakan di tempat tersebut ada potongan pohon canglan. Kinan pun kemudian kembali bertanya kepada Senior Sun and Moon, "Apakah ada pohon canglan di sana?" "Itu benar, tapi aku hanya tahu perkiraan lokasinya. Kau masih harus menemukan potongannya sendiri," jawab dari Senior Sun and Moon. "Oke, aku akan menanganinya," jawab Kinan dengan penuh semangat karena ada potongan pohon canglan di tempat tersebut. Kinan nampak senang sekali karena sepertinya hari di mana Kinan akan mencapai ranah Martial Monarch tidak akan lama lagi. Cerita berpindah ke istana Anti-Heaven. Di sini, tetua agung wanita berbaju pink berkata kepada pemimpin aula ilusionis, "Master, aku baru saja menerima informasi terbaru kalau Kinan sudah menerima kuis yang berhubungan dengan Wretched Disaster Forest dan telah meninggalkan aliansi." Mendengar informasi tersebut, pemimpin aula ilusionis kembali bertanya kepada tetua agung atau muridnya itu, "Wretched Disaster Forest? Anak itu memang tak kenal takut. Dia berani pergi ke sana sendirian?" tanya dari pemimpin aula ilusionis. Kemudian Martial Monarch wanita berkata kepada pemimpin aula ilusionis, "Ilusionis, kita harus bekerja sama untuk menjebaknya lagi. Kita harus melenyapkannya sekali dan untuk selamanya. Bahkan kalau Master mengetahui apa yang sudah kita lakukan, itu sudah terlambat. Dia kemungkinan besar akan memberi kita hukuman kecil." Si botak pun di sini menyetujui saran dari Martial Monarch wanita itu. Si botak berkata atau melanjutkan perkataan Martial Monarch wanita itu, "Aliansi Anti-Heaven masih harus bergantung pada kita untuk menghadapinya. Mereka tidak dapat membunuh kita karena orang mati," ucap si botak dengan penuh rasa percaya diri. "Itu sangat benar, namun kita nggak perlu mengotori tangan kita hanya untuk seekor semut," jawab dari pemimpin aula ilusionis. Kemudian dengan senyuman licik, pemimpin aula ilusionis melanjutkan perkataannya lagi, "Kita bukan satu-satunya yang tertarik dengan nyawa Kinan. Selama kami mengungkapkan keberadaannya pada Thunder Rock, Swanwind, dan lain-lain, pasti mereka akan memburu Kinan," ucap dari pemimpin aula ilusionis yang ternyata merencanakan untuk memberitahu keberadaan Kinan kepada orang-orang yang memusuhi Kinan. Cerita berpindah di atas pegunungan Fast Returning. Terlihat Kinan saat ini tengah bersama Senior Sun and Moon yang menemaninya. Di dalam perjalanan, Senior Sun and Moon berkata kepada Kinan, "Kita akan segera sampai di pegunungan Fast Returning. Kalau kau mau ke Wretched Disaster Forest, kau harus melewati pegunungan ini." Namun setelah berkata seperti itu, tiba-tiba Senior Sun and Moon merasakan kehadiran seseorang. Dengan senyuman dan bertolak pinggang, Senior Sun and Moon pun berkata kepada Kinan, "Sepertinya kita punya tamu, Kinan." Terlihat di sini pria bertato pun sudah ada di hadapan Kinan. Pria bertato itu kemudian menatap ke arah Kinan dan berkata, "Kinan, temanmu punya mata yang bagus juga." Ia pun kemudian mengeluarkan sayap emasnya dan
berkata sambil tersenyum kepada Kinan. Sayang sekali memiliki teman sepertimu. Dia pasti akan mati hari ini. Ia pun tanpa basa-basi langsung melesat ke atas dan akan menyerang Kinan. Pergilah ke neraka Kinan, ucapnya sambil melepaskan sebuah serangan. Namun dengan sigap, senior Sun and Moon pun menggenggam pedangnya dan mengeluarkan aura yang sangat kuat. Tanpa basa-basi lagi dan dengan kecepatan kilat, senior Sun and Moon pun menebas pria bertato itu tanpa si pria bertato sadari. Pria bertato itu pun mengalami luka yang cukup berat. Aku tidak menyangka siapa sebenarnya orang ini, ucapnya sambil melihat senior Sun and Moon. Pria bertato kemudian bergumam, siapa orang ini? Kekuatannya semacam ini tidak setara dengan seorang kultivator ranah martial progenitor. Melihat pria bertato yang kebingungan, senior Sun and Moon pun melihat ke arah si pria bertato. Senior Sun and Moon lalu berkata, Beast, tribmu tampaknya telah melupakan ambisi kalian dan sudah sepenuhnya menyerahkan diri kalian pada South Haven Secret Ground. Benar-benar aib bagi leluhur kalian. Setelah mendengar perkataan dari senior Sun and Moon, pria tersebut pun mengingat tentang senior Sun and Moon. Ia bergumam, aku ingat, sial, orang misterius itu tidak bilang kalau Kinan akan bersama dengan Sun and Moon Sword God. Si pria bertato pun yang telah mengetahui jika Kinan didampingi oleh senior Sun and Moon, ia pun tidak mau mencelakakan dirinya sendiri. Ia pun menggunakan jurus menghilang untuk kabur dari tempat tersebut. Dengan cepat, pria itu pun lalu kabur dari tempat itu. Senior Sun and Moon kemudian berkata, dia lari cukup cepat. Tapi Kinan, kau benar-benar memiliki banyak musuh. Ada tamu baru. Ternyata bukan hanya si pria bertato yang datang menghampiri Kinan. Ternyata masih ada orang lain yang ingin memburu Kinan. Tiba-tiba sebuah serangan mengarah kepada senior Sun and Moon dan Kinan. Senior Sun and Moon kemudian melihat ke arah Kinan dan berkata, kau sudah menyebabkanku begitu banyak masalah. Seharusnya tidak terlalu berlebihan untuk mengurangi 5 juta poin kontribusi dirimu kan? Ucap dari senior Sun and Moon. Kinan yang merasa bingung karena koin kontribusinya sudah mengurang pun, ia berkata, senior, aku hanya punya 4.725 juta poin kontribusi yang tersisa. Lalu cari lebih banyak lagi, ucap dari senior Sun and Moon meminta Kinan untuk mencari koin kontribusi untuk membayarnya. Tiba-tiba seseorang keluar, seseorang itu terlihat membawa 3 orang pengawal. Orang itu kemudian berkata kepada Kinan, Kinan, kali ini aku membawa 3 martial monarch dari South Haven Secret Ground. Kau pasti mati. Ternyata kultivator yang datang adalah kultivator dari South Haven Secret Ground yang sebelumnya telah bertarung dengan Kinan saat memperebutkan buah peri. Tapi di sini senior Sun and Moon nampak santai-santai saja. Dengan senyuman kecil, senior Sun and Moon berkata, Supreme Emperor South Haven Gate ditugaskan untuk menangani musuh dari lapisan pertama sampai kelima ranah martial monarch realm. Kau cukup terkenal, Kinan. Kinan pun menjawab, mungkin karena mereka sudah membenciku sampai ubun-ubun, senior. Namun ternyata orang yang datang bukan hanya orang itu saja. Tiba-tiba seseorang keluar dari portal itu. Mereka berempat kemudian memanggil orang itu sebagai tetua agung. Tampak Kinan mengenali orang yang keluar dari dalam portal. Apa? Martial Monarch Nanjian. Jika kalian ingat, Martial Monarch Nanjian adalah seseorang yang pernah mengundang Kinan atau mengajak Kinan masuk ke sekte South Haven Secret Ground pada saat di sekte Dragon Emperor. Di sini Nanjian pun kemudian berkata kepada Kinan, wah, sepertinya kau masih mengingatku.
Senior Sun and Moon kembali berkata, "Kau benar-benar membuka mataku. Nah, kau harus mempersiapkan diri, Kinan. Kekuatan klonku ini terbatas. Kalau pertempuran ini menghabiskan terlalu banyak energi, aku khawatir aku akan menghilang." Nanjian kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Kinan dan Senior Sun and Moon. "Bunuh dua orang ini di tempat," ucap dari Senior Nanjian. Tanpa basa-basi, setelah mendengar perintah dari Nanjian, ketiga orang ranah martial monarch itu pun langsung menyerang Kinan. Di sini Senior Sun and Moon pun sangat kesal kepada Nanjian. Senior Sun and Moon sambil mengeluarkan kekuatannya berkata kepada Nanjian, "Nanjian, kau jadi terlalu berani. Kau berani menyela pidatoku." Menyadari jika orang yang bersama Kinan adalah Sun and Moon, Nanjian sangat terkejut. "Kau!" Kali kepada Sun and Moon. Terlihat Sun and Moon menyerang ketiga orang kultivator ranah martial monarch menggunakan pedangnya. Seketika, ketiga orang ranah martial monarch itu pun langsung terpotong berkeping-keping oleh Senior Sun and Moon. Kultivator dari South Heaven Grade sangat terkejut karena ketiga martial monarch dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Apa yang terjadi? Siapa sebenarnya orang itu?" ucap dari kultivator itu. Nanjian yang benar-benar telah mengetahui jika orang yang dilawannya itu adalah Sun and Moon di sini mengeluarkan keringat dingin. Dia begitu panik. "Sun and Moon, Sword God, kenapa kau ada di sini bersama Kinan?" ucapnya. Senior Sun and Moon pun kemudian menjawab perkataan dari Nanjian. "Ya, ini aku, Sun and Moon, Sword God." Mendengar jawaban dari Senior Sun and Moon jika dia adalah memang Sun and Moon yang legendaris, pemimpin atau tetua agung, Nanjian di sini pun bergumam. Ia tidak menyangka jika Kinan akan ditemani oleh Sun and Moon. Orang yang mengikuti sisi Kinan dan mengawal Kinan adalah Sun and Moon Sword God. "Aku tidak menyangka dia akan mendampingi Kinan sampai sejauh ini." Sun and Moon kemudian kembali menarik pedangnya. Ia berkata kepada Nanjian, "Sudah lama sejak terakhir kali aku membunuh beberapa orang tolol dari South Heaven Gate. Biarkan aku menarik pedangku ini," ucap dari Senior Sun and Moon dengan tertawa puas. Senior Sun and Moon pun kemudian melancarkan serangan kepada Nanjian. Nanjian menahan serangan tersebut dengan pelindungnya. Nanjian kemudian melirik ke arah kultivator South Heaven Secret Ground yang bernama Suanwin. "Suanwin, itu cuma klon. Ayo serang bersama. Kita masih memiliki kesempatan untuk mengalahkannya." Namun tentu saja Senior Sun and Moon tidak akan mengalah begitu saja. Senior Sun and Moon mengeluarkan pedangnya satu lagi dan terlihat sebuah aura yang sangat kuat terkumpul di dalam pedang tersebut. "Kalian berdua, majulah sekaligus," ucap dari Senior Sun and Moon. Kemudian Senior Sun and Moon pun mengeluarkan kekuatannya yang begitu dahsyat dan langsung menyerang kedua orang itu. Serangan dari Sun and Moon telak mengenai mereka berdua sehingga membuat mereka sampai kesakitan. Di sini, Tetua Agung Nanjian berteriak, "Master, selamatkan aku!" Setelah Tetua Agung Nanjian berkata seperti itu, terlihat seorang wanita tiba-tiba muncul dengan aura yang cukup kuat. Wanita itu berkata kepada Senior Sun and Moon, "Senior Sun and Moon, lama tidak bertemu, kau masih terlihat sehat." Sun and Moon tampak kesal. Serangannya diblok oleh wanita itu. Ternyata wanita itu bernama Frostless Martial God. Sun and Moon kemudian dengan menatap kesal kepada wanita itu berkata, "Frostless Martial God, kau berani memblokir pedangku. Apa kau sudah bosan hidup? Lagian kan dia muridku. Kalau ada pelanggaran, aku akan kembali dan memberinya pelajaran. Jadi senior gak usah repot-repot."
Setelah berkata seperti itu, wanita itu kemudian melihat Suan Win dan Nanjian, lalu berkata kepada mereka berdua, "Beraninya kau menyinggung senior Sun and Moon?" Ia pun melancarkan sebuah aura yang tepat mengenai dahi mereka berdua. Kembalilah dan bertobat. Seketika kedua orang itu tiba-tiba lenyap dan menghilang.